Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sadunya basu balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana sadunya. Oke dun sana, seperti biasa kita selalu menghadirkan bintang tamu yang inspiratif dari ranah Minang. Nah kali Kiriko seorang kaligrafer. Nah, kaligrafer itu apa? Mari kita undang dulu sana kita namanya udah Rafiki Yandra. Rafiki Yandra. Oke. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Oke, udah Rafiki Yandra. Panggilannya apa tadi? Raffi. Udah Raffi. Iya. Oke, udah Raffi. Kita cerita-cerita seketik mengenai kaligrafi ya, Oke. kaligrafi. Nah, kita langsung saja nak mana? Ndak, Bang. Nah, koko minum ke nak dulu. Hari Kalau belum minum tuh puasa. ndak puasa, Pak, ya, Bang. Oke dah. Kaligrafi. Kenapa kaligrafi? Kaligrafi itu inyo kan panggilan seorang penulis kaligrafi. Kalau di Arab tuh namanya khat. Khat. Kalau di awak orang Indonesia biasa yang dikecek itu kaligrafi. Ya. Kalau di Jepang itu tadi suji Suji, di Ah, Jepang iya, suji. Ah. Itu mungkin cuma sekedar nama Ya, hanya penamaan berbeda. iya. Kaligrafi. Kalau dia daerah awak Sumatera Barat kok lebih ke apa orang mengecekan bang? Khat. Khat. Oke. Yang salah kok, yang sering salah orang ndak mengecekkan khat doh, tapi khot. Khot. Ayo itu salah. Apa bedanya? Beda aja. Kalau sebenarnya kan khat. Ya, Khat. khat. Orang ngecek khot. Nah itu salah, ndak Nah, itu kurang spellingnya dia. Iya, ndak itu kurang bagus serangannya. Oke. Khat ya. Khat, Siap. Nah, kenapa udah memilih kaligrafi sebagai jalan ninja? Jalan ninja. Jalan hidup. Iya. Sebab dari kecil, dari kete awak lah suku apa bang? Menggambar. Oh, Dari oke. SD itu Suka gambar. kalau di kelas suka menggambar. Kaligrafi kok kan terkait dengan orang yang suka menggambar. Ya, rata-rata ya. Rata-rata suka menggambar. Nah, ketika di pesantren ada tuh masuk bermain sama kawan-kawan. Nah, permainan kami tuh meniru sampul buku. Sampul buku. Maniru sampul. Sampul buku. Oke. Kalau di pesantren kan tuh bahasa Arab sampulnya kan, Bang. Iya. Ada tulisan, misalnya tulisannya Al-Jurmiyah, tulisan pakai kaligrafi. Nah, itu kami tiru. Siapa yang paling bisa meniru paling persis meniru kaligrafi kok. Nah, situ awal tiru-tiru. Alhamdulillah yang tiru itu bagus. Dan kalau lagi lomba kami taruh ikut yang ada 3 orang Yang ngaco berkompetisi berarti. yang di pondok saja ya. Iya. Alhamdulillah kami juara 1, tapi dalam cabang berbeda. Kulo cabang berbeda. Iya, beda. Nyo kaligrafi. Kaligrafi. Cabang berbeda. Kalau di lomba kaligrafi konyo ada sampai cabang bang. Oke. Cabang yang pertama tuh naskah namanya. Kedua dekorasi, ketiga mushaf, yang keempat kontemporer. Oke, ulang ya. Yang pertama naskah kok yang kayak menyalin Al-Qur'an. Ayo, naskah kok kayak tulisannya lebih banyak tulisan yang mau di dalam Al-Qur'an. Ya. Ayo. Ini enggak menggunakan cat. Oh, itu pakai apa? Pena. Pena sama tinta saja. Oke. Tulis di kertas karton warna putih. Oke, siap. Itu yang naskah ya. Iya. Oke, siap. Kalau yang dekorasi itu nya medianya triplek. Gadang 80 kali 120. Lebih gadang sekitar 2 kali kertas karton itu kertas manila. Ini menggunakan cat, terus pakai kuas. Kalau yang mode ayat yang di dalam Al-Qur'an tuh cuma seketik warnanya. Lebih banyak yang ayat kayak sampul buku. Sulus namanya. Oke. Lebih banyak itu. Oh, kayak misalnya contohnya la ilaha illallah. Iya. Dibuat bentuknya boleh atau kayak orang duduk tahiyat gitu ya. Boleh. Tapi biasanya kalau di dekorasi itu lebih kapo mengikuti bentuk desain hiasannya. Misalnya kalau peta
hanya lebih ke mengikuti peta itu Bang. Oh gitu. Kalau misalnya oval hanya ayatnya mengikuti oval pula. Oh gitu. Itu yang dekorasi. Itu dekorasi ya. Oke. Selanjutnya itu ada mushaf, hiasan mushaf. Mushaf? Itu mushaf itu apa? Hiasan mushaf konya lebih ke kalau abang ada mencelik awal buka Al-Quran tuh. Ya. Awal buka Al-Quran, ada kan di pertama tuh alhamdulillah, kedua alif lam mim. Ya. Ayatnya kan seketek terus ada hiasannya. Oh iya di tepi di pinggir ya. Frame ya. Frame ya. Lebih kayak itu. Hiasan mushaf. Ayatnya seketek tapi ada hiasannya. Oh, berarti ada frame bingkai gitu ya? Iya, kayak frame bingkai. Ayatnya seketek. Ayat seketek ya. Ya terbayang. Ini tuh menggunakan cat, tapi tintanya tuh tidak pakai kuas, pakai ransam, pakai tinta. Pakai apa? Ransam namanya. Ransam kok kayak kalau di zaman dulu awak kok biasa orang menggunakan bambu tuh Bang. Oke. Bambu. Diruncang tuh dicelup ke tinta. Oh bambu tuh langsung? Iya. Oh gitu. Ada kayak gitu ya? Ada. Kalau biasa orang ngecek kalau di daerah awak tuh namanya kalam, orang ngecek kalam. Kalam kaligrafi. Kalau di daerah Sumatera Utara itu orang biasa mengecek sampil-pil. Banyak istilah ya. Kalam. Kalau di daerah Arab itu kolam ya, mungkin beda kolam ya. Bukan kolam orang pikun buah ya. Bukan kolam pikun buah. Itu banyak ikan ya. Oke. Nah, mungkin Sanak di rumah penasaran karena kita berbicara tentang tulisan dalam bentuk grafis ya. Mungkin Sanak di rumah pengen bahas bentuknya gitu. Oke. Boleh diputar VT-nya, Nak? Boleh. Oke, saat kita putarkan VT berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi videonya udah Raffi. Itu udah Raffi yang membuat itu tadi ya. Iya Bang. Oke, tadi ada beberapa yang buat highlight sekete. Tadi ada kayak bentuk gambaran kayak gerbang apa tadi, kubah apa tuh itu. Oh, kayak ada warna-warna kayak digambar berarti ya. Oh, yang ada berwarna itu ya. Iya, Itu yang kontemporer tadi Bang. Oh, itu yang kontemporer. Kontemporer kok inyo biasanya kan orang pelukis. Orang pelukis tapi dikombinasi sama ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Jadi di dalam karya awak tuh ada ayat Al-Qur'an tapi dimasukkan dengan lukisan sebagus mungkin. Pandai-pandai awak membuatnya sebawan tuh. Oke, berarti awak melukis dulu. Iya. Di dalam lukisan tuh ada tulisan ayat Al-Qur'an. Oh, itu yang kontemporer ya. Kontemporer. Oke. Kalau bisa lukisan awak tuh ayatnya itu langsung membentuk dengan maksud ayat tuh, lukisan awak tuh. Oke, berarti contohnya tentang berpuasa ayat awak. Iya. Itu awak digambarkan lukisan tuh
orang sedang berpuasa atau suasana pas Ramadan pas gitu. Ramadan. Misalnya tentang azab api neraka. Karena ada api-apinya seperti itu. Iya. Kalau tentang surga biasanya itu ada kenyamanan sungai. Seperti itu. Adem-adem warna biru. Kalau api neraka warna merah. Gitu. Iya. Itu visualisasinya ya. Iya, kontemporer. Walaupun tak habis ke surga bawan tuh. Ternyata di luar ya namanya gambaran awak tuh beda loh jo. Iya, gambaran Allah itu. Iya bang, awak sekelas gambaran imajinasi sedikit. Ya. Imajinasi ya. Oke. Berarti itu yang kontemporer tadi ya. Iya, kontemporer. Terus yang ada cila yang buat highlight tadi di video tadi, udah menulis tadi tuh kayak ada mengambil tinta, kata itu pakai tinta. Iya, pakai tambahan. Tinta. Itu pakai kuas tadi tuh. Pakai kalam tadi, pakai kalam. Itu yang kalam tadi ya. Iya, ada juga yang mengecatnya ransam. Iya. Oke. Ransam kok sebetulnya ini tuh ndak ada menyimpan tintanya, ndak ada bang. Jadi dia ini ndak ada menyimpan tinta. Tuak celup itu cuma sekedar beberapa tetesnya hinggap situ. Oke. Tulis di kertas. Palingnya berapa tarikannya habis. Iya. Celup lagi. Dia itu tadi siap ditulis terputusnya celup balik ya. Iya. Gitu. Itu beda sama kayak misalnya spidol. pakai spidol, kuas ya. Kuas pun misalnya mau ambil tinta pun cukup lah untuk beberapa gitu. Cukup iya. Tapi kalau di lomba kaligrafi kalau pakai spidol dilarang bang. Kenapa? Itu peraturannya mungkin karena ciri khas kaligrafi itu tidak dapat. Kaligrafi kok ciri khasnya ada ujung yang kayak pakai kuasnya gitu ya. Memang ciri khasnya itu ada celup-celup tuh. Iya. Berarti hampir sama aja Jepang tadi tuh. Iya sama hampir sama. Jepang pun harus kayak gitu. Iya. Nggak ada yang awak tahu perlombaannya nggak ada yang pakai pena. Nggak ada pakai pena. Pakai spidol. Sebetulnya kan bisa, bang. Ya. Tapi tetap menggunakan kayak tradisional gitu. Iya betul. Itu mungkin. Oke, berarti tadi ternyata kaligrafi itu sana ampe lo macam yang diperlombakan di Indonesia ya. Ampe. Yang pertama tadi yang naskah, dekorasi, hiasan mushaf sama kontemporer. Itu yang diperlombakan di Indonesia. Nah, sebenarnya kaligrafi kok barasis cabang ya. Cabang jenis khatnya itu ya, Bang. Boleh ya. Jenis khatnya. Kalau jenis khat itu sebenarnya ada sabaleh, Bang. Sabaleh. Oke. Kan ada naskah, sulus, diwani jali, khufi, ri'ah, ada rehan, haftaz, tukhro, ada maghribi dan banyak. Tapi di Indonesia cuma 7. Oke. 7. Sebab yang lain tuh kayaknya mungkin terlalu sulit untuk diperlombakan gitu, Bang. 7 dan kalau di lomba itu biasanya diacak, Bang. 7 yang dilombakan cuma 5. Oke. Misalnya dekorasi. Dekorasi itu menggunakan 5 jenis khat. Nanti kau tuh dicabut lot. Cabut lot 5 cabut kali cabut. Nah, kalau di antara yang 5 tuh yang tercabut tuh ada sulus, diwani jali, khufi, ri'ah. Itulah yang ambil ke ayat. Oke. Kalau misalnya orangnya tuh kurang memahami, kurang dalam, pastinya bingung. Bentuknya kok dibuat kok. Iya. Kalau sulus kok bentuknya itu bingungnya. Di situ mentas ke apa orang tuh. Aduh. Semacam kayak fontnya ya. Iya kayak font itu. Bentuk-bentuknya beda satunya. Iya. Ada yang datar-datar. Ada yang datar, lurus gitu ya. Iya. Ada yang pakai kalu ya betul. Ada sebagiannya yang wajib pakai baris, ada yang wajib pakai titik, ada yang cuma wajibnya itu pakai tasdid, ada juga yang tidak ada sama sekali. Gitu. Itu berarti dan sabaleh itu tuh. Iya, maksud itu. Berarti ada yang kayak gundul gitulah istilahnya, gundul. Ada yang pakai harkat. Ada yang pakai titik je tasdid. Kalau yang tidak pakai harkat tuh, kalau yang pakai harkat misalnya kayak naski, kayak tulisan yang di dalam Al-Quran. Kalau dilombakan itu tinggal saja titik sama harkatnya cie, misalnya allazina. Tinggal harkat zinya. Itu allazina. Tidak ada harkat itu menurunkan nilainya sebesar mungkin 3 setiap juri. Kalau di provinsi juri sabaleh. Detail ya. Detail mana?
Oh berarti itu pembedanya kalau lomba. Iya, Bang. Oh gitu. Saking wajibnya tinggal cie itulah turun nilai aturan juara 1 jadi nomor 6. Oh, Jawaban. Sangko 3 poinku. Emang 3 peringkat turunnya. Bisa turun jawabannya. Itu ya. Iya. Oh, itu karena emang jenisnya adalah yang Wajib. pakai yang wajib pakai harokat gitu ya. Sementara enggak ada gue, turun nilai. Oh, oke. Kok wawasan baru untuk kita sedonya ternyata kaligrafi itu bukan hanya tulis menulis tulisan indah gitu sih ya. Tapi punya peraturan. Punya lo genre itu. Iya. Punya fontnya, punya lo macam-macam kategorinya. Iya, kategorinya banyak. Tapi kalau di lomba tingkat nasional, Bang, insya Allah tahun 2002 ampe itu insya Allah kabarnya akan ada cabang baru. Oke. Biasanya kan sampai ada naskah, hiasan musab, dekorasi, kontemporer. Tapi ada cabang baru itu kaligrafi digital. Kaligrafi Pernah digital. Bang Tangga sebelumnya? Enggak. Alun. Cuma bantuannya tahu hasilnya tahu cuma persennya tahu. Iya. Itu alasannya menghindari orang yang misalnya kan zaman kini kan nampak ada Bang anak-anak muda kan banyak HP segini kok. Alat elektronik lah. Jadi untuk mengatasi itu supaya alat elektronik kau termanfaatkan juga untuk mengedit kaligrafi. Orang terpacu kan. Insyaallah di MTQ ke nasional tahun 2002 sampai insyaallah ada kaligrafi digital. Iya. Oh, keren. Itu harus lah ya karena zaman kini serba digital. Kalau nak dikuian zaman kau sekete tinggal dikecek lo kan banyak orang memikir ya dalam tanda kutip ya kalau orang yang dake jagamu kok kuno kulot ya kolot gitu kan jadi setidaknya merubah mindset itu. Padahal banyak kok orang-orang hebat yang agamanya kuwe segala macamnya. Cuma itu yang lah terbentuk terframing deh orang kalau awak yang berhubungan dengan kamu kolot kuno semacamnya. Iya memang. Jadi mungkin kalau lah ada cabang itu tuh mungkin orang kembali berpikir kalau ndak pandai awak teknologi kok itu ndak bisa awak satu lomba harus. Jadi orang berpikir mengembalikan pikiran yang buruk tadi nak Bang supaya ternyata alat digital kok ndak cuma untuk yang negatif itu lebih banyak kita gunakan untuk yang positif. Oh iya. Terutama karena kita beragama Islam untuk agama kita ya. Lebih ke Islam. Oke. Nah, pengen tahu SKT. Tadi kan udah belajar kaligrafi kayak di sekolah gitu kan niru semua kawan yang mati gue tadi itu. Iya. Itu berarti udah enggak ada yang kayak ada kelas khusus untuk belajar kaligrafi? Enggak. Selama pesantren enggak ada, Bang. Tapi alhamdulillah setelah tamat pesantren 2000 sampai balik, alhamdulillah awak belajar kaligrafi pertama tuh di Batu Sangka. Sama Ustadz Abu Hanifah Nasution. 1 bulan sudah ikut lomba, alhamdulillah juara. Langsung lanjut latihan sama Ustadz Ade Setiawan. Ade Setiawan kini sanggarnya ada di Kuranji dekat makam pahlawan. Kalau ada sanak-sanak yang belajar kaligrafi khusus kaligrafi yang lebih dalam, silakan datang ke sanggar Deki Tar Kalam Kaligrafi di dekat makam pahlawan Kuranji Padang. Dekat makam pahlawan Kuranji ya. Tahu. Dekat Belimbiang lah ibaratnya Bang. Iya, di Jalan Nateh tu nak. Iya. Apa nama tempat tadi? Kalau kompleknya Kemilau Permata. Kemilau Permata. Iya. Tahu Kemilau Permata. Itu Bang. Tahu. Itu. Jadi sana Wenenio beraja langsung saja atau kalau nak tarekam tadi ketinggalan. DM saya udah Rafiki Andra di Instagram. Boleh. Nah, tadi ternyata kalau di pesantren ada belajar kaligrafi. Belum ada. Kebetulan mungkin di pesantren udah ada yang mata pelajarannya yang kaligrafi. Tapi setelah tamat udah belajar di ibaratnya di ilmu basic lah ada skete. Basic seni lah. Hobi-hobi. Kayaknya belajar sama Ustadz Abu Hanifah Nasution ya. Nah, satu belajar lo lihat sama Ustadz Ade Setiawan. Nah biasanya pengen tahu biar tergambar dengan kawan di rumah nak.
selama belajar kaligrafi itu apa sih yang dipelajari? Selama belajar kaligrafi itu kan belajar kaidah-kaidah. Abang kaidah misalnya nasi, kaidahnya seperti ini, bentuknya begiko, ukurannya segiko. Tetapi sebenarnya kalau awak belajar kaligrafi nih bang, itu bukan cuma ilmu khat saja yang awak pelajari. Guru-gurunya itu mengajari awak tentang berakhlak baik. Ya, awak kan bersangkutan dengan tilawatil Quran, agama Islam, lombanya lomba keislaman. Atau awak terus dididik tuh. Caranya awak tuh kalau menggores tuh goresannya ikhlas itu. Jangan terpaksa. Goresannya tuh ya benar tenang supaya tulisan awak tuh halus seperti itu. Kalau awak lomba jangan pernah awak salah niat. Misalnya kalau awak ndak juara beko awak lah status ndak ikhlas, masa ndak juara. Tuh ditanamkan juga tuh. Akhlak lah bikin. Berarti nggak hanya belajar tentang tulis menulisnya, tapi di pondasinya adalah di akhlak kita. Akhlak akhlak. Iya, karena membangun mindset juga lah ketika wak lomba, kalau misalnya menggebu-gebu, ya kan, mental awak atau takut kalah dari lawan kan, takut tidak siap, itu bisa berpengaruh walaupun wak hebat aslinya sebelum lomba walaupun awak hebat, latihan awak lah banyak, tapi kalau mental awak tuh terpengaruhi, titik tu awak tinggal. Iya. Baris awak tinggal. Kadang anak capek kan. Iya, anak capek. Rasa bantu anak, capek kan udah selesai. Iya. Dalam hati ada kesombongan. Capek dan selesai. Awak lah biasa latihannya gitu. Iya. Itu tadi soalnya mungkin kurang ikhlasnya tu. Iya. Oh, segitu pentingnya ya. Iya. Oke. Aku ada nak lewat sekali ya. Kita tahan sebentar dulu deh. Oke, saudara-saudaranya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama membawa Deswi Sugari dan bintang tamu kita udah Raffi. Dah, kita lanjut kita tentang kaligrafi tadi. Oke. Nah, pengen tahu Mbak sih tentang lomba. Udah pernah ikut lomba apa sih di masa kita? Kalau lomba kaligrafi pertama ikut tuh di daerah Sumatera Utara, ada kayak pesantren bang. Oke, wah. Langsung pertama kali saya langsung pindah provinsi. Soalnya awak pesantren di situ di Sumatera Utara di Mustafawiyah. Oh, berarti pesantren di Sumatera Utara. Iya. Berarti bukan di Sumatera Barat ya? Pesantrennya di Sumatera Utara. Oke. Awal lomba tuh kelas 3, kemungkinan tahun 2009. 2009. Iya. Oke. Awalnya kan tidak beraja, cuma niru-niru. Tapi alhamdulillah mungkin itu keberkahan, mungkin karena bakat, alhamdulillah juara 1 taruh. Memang alun ada beraja sih. Iya. Terus tamat tuh 2009, tamat 2000 sampai balik, lanjut beraja, itu baru fokus beraja. Alhamdulillah dapat juara. Terus awal lomba tuh di Batu Sangka di 10 Koto. Tahu bang? 10 Koto, tahu. Daki Padang Panjang. Daki Padang Panjang. Di Ginbana situ mah. Iya, sangat dingin. Situ awal lomba dulu bang. Oke. Alhamdulillah baru dapat juara 3. Juara 3 situ. Itu turun juara karena dingin. Karena dingin mana? Itu dingin mana? Oke. Terus setelah itu lomba di provinsi Sawah Lunto. Di Kabupaten Sawah Lunto ya. Itu pertama kali alun dapat le bang. Alun dapat le. Barek lawan situ. Barek. Awak perdana alun tahu apa syarat-syarat kau le. Setelah itu ikut kabupaten banyak. Mungkin ke dalam periode kabupaten tahun itu tuh ada mungkin 10 kali awak ikut. Cukup rapat gitu ya. Iya bang. Ada yang bahkan hari kau awak lomba di Pasaman Timur, besok awak harus lomba di Kota Solo. Jauh. Ayo mana harus malamnya kau awak pahit. Iya. Kalau di dulu mah bebas bang, ndak harus orang daerah. Kalau dulu bebas, dan itu pun orangnya sobok itu kayak itu saja. Kini sobok Jeko beko di situ je nyoba balik lomba. Melawan orang sama. Akhirnya kejuaraan berulang-ulang seperti itu. Juara aku ketinggalan. Habis itu lanjut 1 lah. Lewat 1 kini. Adalah juara 1-nya orang situ mah gitu. Udah itu. Tapi ini enggak bisa le bang.
Kini peraturan lah berubah. Yang ikut di kabupaten misalnya Pasaman Barat harus orang Pasaman Barat. Ikut di tanah datar harus orang tanah datar. Regional gitu ya? Iya, ndak bisa leh. Beko kalau misalnya di provinsi baru diadu. Antar memang orang memang perwakilan memang. Oke. Itu berubah. Walaupun begitu, alhamdulillah bisa juga. Ada beberapa yang bebas memang. Ya. Kayak di Kota Solo bebas tuh bang. Kayak di Padang, Kota Padang bebas. Kayak di Pasaman Timur masih bebas. Bebasnya orang daerah lain bisa ke situ. Kalau umur ada dibatasi enggak? Kalau umur sampai 35. Sampai 35. Oh, masih bisa ikut ya. masih bisa ikut. Iya, dapat abang meraja. Iya. Oke. Itu sado lomba yang udah ikut itu yang random kah, kan banyak jenis tadi itu? Iya. Random. Enggak random bang. Beda-beda misalnya pertama tuh lomba tuh hiasan musab bang, yang kayak ayatnya seketek tuh ya, yang bingkai tadi itu itu yang pertama. Terus setelah itu awak baru terpaksa lomba di Pasaman Barat tuh lomba naskah yang ayat dapat kecat bang. Nah, itu karena terpaksa sebab ndak ada pesertanya lainnya, yang lain ndak mau pindah ke situ, harus awak ke situ. Jadi terpaksa awak ke situ. Alhamdulillah bisa juga, walaupun berganti-ganti cabang. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Iya. Berarti sebenarnya seorang kaligrafer yang untuk Islami kok harus bisa banyak. Iya. Boleh genre ya. Jenis ya, harus bisa banyak jenis ya. Dan alhamdulillah yang cabang kontemporer itu kan sebenarnya pelukis tuh bang. Memang pelukis murni. Pelukis murni ya. Alhamdulillah juga bisa. Sebab ayah pelukis. Ayah suka melukis. Ada situ berarti turun jiwa seninya. Mungkin kayak gitu. Alhamdulillah adik-adik pun juga bisa melukis. Oke. Dulu masuk ketek tuh awak kan masih SD. Ayah melukis tuh. Kalau ayah melukis ko, ang melukis ko. Ayah melukis ko, ang melukis ko. Lah diajar. Gitu. Tapi melukis bukan kaligrafi kan bang. Cuma kan yang karena basic seni tadi ya. Iya. Karena basic seni kok ibaratnya alahado dasar. Alahado dasar biko kemana kedipayan. Insyaallah kok kabar aja swantanya. Iya. Ibaratnya inspirasinya tuh bayangan ke seni itu lebih lah tinggi. Ya. Ini kamu lukis bungo itu lah terbayang caranya. Melukis wajahnya lah terbayang. Mungkin itu mungkin. Okay. Berarti yang sama ayah beraja lukisan ya? Lukisan urang, pemandangan. Iya gitu. Alhamdulillah. Itu, nah, pengen tahu Cik. Kalau lukisan kan kayak lukisan yang ayah udah tadi itu. Iya. Kan biasanya kan bisa bernilai komersil. Iya. Nah, kalau kaligrafi, kamu sih arahnya? Kalau kaligrafi mungkin bisa sama kayak itu. Itu kan sejenis ibaratnya karya seni. Ibarat kata orang karya seni kok jangan lihat hasilnya tapi lihat proses pembikinnya. Mbak adek maha jadinya kan sebab kurang membuat itu dengan perasaan gitu mungkin gitu kan. Memang bisa dikategorikan mahal juga lah gitu kan. Kaligrafi, lukisan kaligrafi itu sampai kini alhamdulillah mahal itu. Mahal ya. Memang terjangkau. Mahal bagi orang tidak berduit. Kalau bagi orang berduit murah banget. Itu biasanya berarti udah perjualbelikan. Alhamdulillah ada. Itu tuh ukuran bara biasanya tuh. Biasanya ukuran kalau untuk lukisan tuh 60 kali 50 bang. 60 kali 50. Oke, sedang. Ada juga yang kadang itu yang 120 kali 80 tadi. Oke. 1 meter lebih ya. Iya. Oke, itu dijual itu biasanya range harganya misalnya pengen ada beberapa orang yang pelaku seni, ada beberapa orang yang penikmat seni. Iya. Yang penikmat seni kembali karya orang selama kembali. Itu berapa biasanya? Beda-beda bang. Ada di sebagian ada yang standar kayaknya. Misalnya yang 120 kali 80 tadi jual tuh sekitar 1 juta. Bahkan ada yang dari kawan dari DKI. Ini memang pemain nasional. Ada juara nasional. Nah,
duplikat karyanya kok, karya-karya latihannya kok jual dengan harga 37 juta. Oh, subhanallah. Iya. Itu tinta ameh tuh. Enggak, sama kayak lomba, tapi mungkin dek orang yang membuatnya mungkin. Bisa jadi karena figur ya. Figur ya. Misalnya nan membuat kok adalah orang yang pernah juara internasional. Iya. Otomatis tuh mahal. Iya. Tapi kalau mau diawak biasanya jual yang seukuran itu paling 1.500.000 gitu. 1.500.000 yang lah di bingkai. Oke. Siap. Itu ala pakai bingkai berarti ya. Bingkai. Iya. Nah, untuk kaligrafi itu sendiri biasanya yang diperjualbelikan tuh yang tintanya ada lo tinta khususnya kan, karena ada beberapa awak cigo di kaligrafi itu yang warnanya agak ameh gitu. Oh gitu, iya. Ada memang yang ada orang mesan tuh sesuai dengan cabang lomba gitu bang. Misalnya tolong buatan di awak cie yang kayak dekorasi kayaknya. Tolong buatan di awak cie yang khusus lukisan. Gitu. Itu beda-beda harganya? Beda-beda bang. Oh iya. Lebih mahal yang dekorasi tadi. Kalau lukisan agak lebih murah, kecualinya buat di kanvas. Oh iya. Tergantung medianya ya. Iya, medianya. Oke. Ada juga yang triplek saja lah gitu, tapi sama cat ameh yang kecek bang tadi tuh. Iya. Triplek, cat ameh, terus hiasannya seketek. Nah, itu ada juga tuh. Oh. Berarti range harganya dari lebih murah. Lebih murah. Yang di triplek. Oh. Iya. Oke. Sejutaan ya? Iya, sekitar 1 jutaan. Oh, Masya Allah. Ternyata bisa juga di itu ya. Iya. Monetize lah sih iya. Ada juga yang di masjid bang. Di masjid, pembuatan masjid itu yang biasa tadi itu yang kita bangun tinta ameh tadi itu. Itu langsung pembuatannya langsung. Itu langsung ya? Langsung di dinding. Oh iya. Ya. Untuk kayak di masjid gitu kan? Iya. Nah, ada beberapa orang yang emang karena mungkin untuk menghindari kesalahan fatal semacamnya ditulis dulu pakai pensil ya. Oh iya, di sketch ibaratnya. Di sketch ya, sketch. Udah pernah Umbe yang ke masjid gitu? Alhamdulillah pernah bang. Dari awal mula tamat pesantren pun sudah lah kaligrafi di masjid. Tapi masa itu alun pakai cat ameh le bang. Masih kuno baru kan. Kalau gini alhamdulillah mengikuti zaman. Oke. Ke cat ameh. Iya, awalnya di skate dulu. Di skate kemudian diikuti. Kalau di masjid ini pakai itu kuas bang. Iya, pakai kuas. Ya. Itu kalau misalnya contoh kok ada satu masjid di Kota Padang kok pengen memakai jasa Uda Raffi. Itu kalau misalnya kayak betul ya. Beli baju, ada katalognya. Awak pengen baju ko. Iya. Kalau di Uda Raffi ada lo ndak katalognya. Pokoknya awak Raffi, awak pengen masjid ko di kaligrafi. Nah, ada nak katalognya. Awak pengen kayak atau inyo sendiri namanya jalan kayak kuah gitu. Oh iya, ada. Ada biasanya kami buat dulu contohnya bang. Contohnya langsung di media yang kayak dibikin di dinding tuh. Misalnya kalau di spoon, kami buat dulu yang di spoon. Ada yang kini yang terbaru tuh ACP. ACP itu kayak setebal triplek tapi model dari basi-basi gitu. Itu kami buat aja contohnya seketek. Oh gitu. Iya. Oh, Bu, sangko aku ada di bentuk desain digitalnya dulu gitu. Ada juga. Ada desain-desainnya, dicarian desain-desainnya, contoh-contoh yang lah pernah buat gitu. Oh gitu ya. Iya. Kok pengen kayak Iko, tolong lebih gitu ya. Iya. Kok pengen kayak Iko, tapi tulisannya yang kayak Iko lah. Nah, bisa juga macam-macam. Itu kayak di masjid gitu. Namanya itu ya. Kan tulis langsung berarti ya. Iya, tulis langsung. Ada juga yang mencetakan enggak? Ada. Kayak cetakan tuh yang ACP tadi, Bang. Pembuatannya yang pakai komputer. Itu yang kayak cabang lomba baru tadi yang ada kaligrafi digital. Oh, kayak kaligrafi digital tuh dibuat di komputer, terus dicetak di mesin ACP. Cetak di mesin ACP itu. Iya. Yang hasil cetakan tuh yang jadi untuk cetak untuk langsung ditempel ya. Iya, pakai lem. Oh gitu. Iya. Ada juga yang pakai spoon, pakai busa sponge setebal 5 cm itu yang tapi bukan dicetak bang, tetap ditulis tapi setelah itu ditotol istilah ya, bukan pakai pisau. Pakai pisau di membuat cetakan juga tapi pakai tangan. Bukan pakai mesin gitu. Yang itu enggak, yang di karate enggak?
Enggak Bukan. Bang, di busa. Di busa. Jenisnya kak timbul juga. Tapi enggak menggunakan ACP. Oh gitu. Iya. Kalau tingkatannya yang biasanya diambil di dinding tuh lebih murah. Yang pakai spoon tuh yang agak lumayan lah. Yang pakai ACP yang agak lumayan tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi di kami anak kaligrafi sendiri, yang kami kaligrafer lah ibaratnya Bang kan. Kalau dapet yang langsung pakai digital, itu sebenarnya kami kurang suka sebab kalau pakai digital kami kurang latihannya. Iya. Komputernya. Iya. Kalau pakai spoon tadi awak kan langsung nulis. Iya. Bisa awak sekalian latihan, sekalian ingat-ingat. Kalau tulis di dinding kan awak langsung nulis. Oh, itu bedanya seniman sama industri. Iya. Orang industri banyak capek. Banyak capek, banyak simpelnya. Iya. Kalau awak yang seniman kan awak pelakunya, awak ombunya, anak hasilnya maksimal. Iya, mencari hasilnya tuh rasa senang hati. Kepuasan batin ya. Gitu. Nah, pengen tahu Cele, kalau misalnya kayak di dunia seni kontemporer, ada yang kayak mural. Oh ya mural. Kayak apa istilahnya kah? Graffiti semacamnya. Ada yang pakai cat semprot semacamnya. Kalau di kaligrafi enggak ada begitu? Enggak ada. Oh, okay. Bisa juga tapi tambahan seketek-seketek. Lebih banyak menggunakan kuas. Oke. Boleh digunakan tapi seketek-seketek saja. Gitu. Penambahan-penambahan. Oh, berarti ada juga yang menambah seketek-seketek. Gitu. Berarti yang kayak lukisan-lukisan tadi itu, yang kontemporer tadi itu yang kayak mural kuas ya. Iya, pakai kuas. Oke, keren. Nah, Bang, dari sekian banyak jenis kaligrafi tadi itu, iya, yang menurut Uda Raffi yang paling sulit selama kau? Yang paling sulit tahan seketik dulu. Nyo kan giko loh. Iya. Karena ada nak lewat kok. Oke. Kini saat-saatnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Desak sadanya sekadar mengingatkan bahwasanya podcast Tampek Mau Tako bisa sana saksikan live di TVRI Sumatera Barat atau di live Instagram, Facebook maupun di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita kembali lagi bersama Uda Raffi. Iya. Dah, tadi kita terpotong seketik. Iya. Nah, menurut Uda kan dari sekian banyak jenis genre dari kaligrafi itu, yang paling sulit menurut Uda? Iya, yang paling sulit. Kalau dari cabang lomba yang rasa yang paling sulit tuh ada kategori sulit latihannya Bang. Ada sulit alat ketika lombanya. Kalau ketika lombanya yang paling sulit tuh biasa orang tuh naskah. Yang nggak ada pakai catnya, cuma kertas karton pakai tinta. Itu kalau lah salah saja seketek nggak bisa dihapus. Kalau nya dihapus pakai tip X kurang nilai. Itu yang paling sulit kalau ketika lomba. Kalau ketika latihan yang paling sulit itu dekorasi yang ukurannya gadang 180 kali 120 kali 80. Itu kan medianya gadang Bang. Kalau latihannya waktu putar-putar tak terjangkau di tangan. Sulit. Itu ayatnya banyak pula. Catnya banyak ragamnya. Tintanya banyak pula macamnya. Terus kalau latihannya lama. Pembuatannya paling lama daripada yang lain. Yang lain bisa siap paling 2 hari. Kalau itu kemungkinan ada 3 hari. Oh, yang kontemporer tadi. Dekorasi. Dekorasi. Untuk latihannya kan Bang. Kalau untuk lomba kan tetap 8 jam. 8 jam termasuk istirahat jadi 7 jam. Lama ya? Lama Bang. Mulai dari jam 8 sampai siapnya jam sampai. Itu biasanya pinggang lah sakit-sakit tuh Bang. Betul. Kalau kayak lomba gambar semacamnya itu biasanya kan 5 jam. Iya 5 jam. Sampai 8 jam ya. 8 jam. Itu pun banyak yang enggak siap. Banyak yang siap. 8 jam tuh enggak siap tuh dia. Itu rata-rata itu makanya wak disuruh membek mal tuh ya benar rumit. Beko misalnya nya pasti enggak siap total. Ya walaupun kau enggak siap tapi nya tetap kelihatan siap. Saking rumitnya. Iya. Hanya biasanya enggak siap tapi kan
Ma yang paling siap di antara seluruh peserta. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nah kan latihan cukup ibaratnya berhari-hari kayak gitu. Iya, berhari-hari. Untuk cek karya. Gitu. Nah itu berarti kan dari modal tenaga dan waktunya kan cukup tersita. Iya memang. Kalau untuk modal peralatannya mahal ya? Iya bang, kalau peralatannya kaligrafi kok memang cukup mahal-mahal. Kalau untuk pemula ibaratnya memang hanya harus berkorban dulu bang. Berkorban materi, supaya berkorban waktu sama materi. Tetapi kalau nyoba kolah lomba ibaratnya tingkat kabupaten saja, inilah biayanya ditanggung sama pemerintah. Oh. Saat lomba. Ketika latihan sama saat lomba. Oh, ketika latihannya itulah dibayar deh. Apa saja yang dibutuhkan alat-alat ketika latihan tuh dibayar sama pemerintah. Oh, gitu. Ada ya? Ada. Sama misalnya kalau tingkat kabupaten sama kecamatan yang mewakili itu dibayari. Oh, gitu. Misalnya awak ikut lomba di tingkat nasional Utusan Sumatera Barat. Itu masing-masing peserta tuh biasanya dibayari ditanggung alat-alatnya. Alhamdulillah itu cukup lah, biasanya sekali tanggungan tuh 3 kali lomba itu bang. Bisa tuh 3 kali lomba. 3 kali ikut nasional. Bisa sebenarnya bisa, tapi karena tak dapat uang alat, alhamdulillah itu bisa jadi tabungan alat wak. Oh iya. Karena emang alatku mahal ya. Iya, bang. Dan wajar juga karya seni itu mahal. Pertama dari modalnya yang kedua dari sentuhan seni, waktu semacamnya. Iya. Ibaratnya memasukkan istilahnya memasukkan nyawa ke dalam itu. Memang gambar hidup, bisa bercerita. Iya, memikirkannya. Iya. Latihannya kadang bagi orang yang ingin juara, nya tuh bukan cuma latihan siang. Tuh tengah malam jagonya bang. Jagonya latihan. Tengah malam tahajud latihan. Insyaallah biasanya yang orang juara-juara tuh kuat ibadah. Kuat latihannya. Semua ibadah dan semua latihannya kuat, ibadahnya pun kuat. Ya. Seimbang ya, balance dunia wal akhirat. Oke. Nah, udah. Iya bang. Menurut Uda kan kini kok udah terjun di dunia kaligrafer ya, khusus untuk yang Islami. Nah, selama Uda lomba tuh saingan Uda yang akhir-akhir kok banyak ada sih? Saingan banyak. Saingan. Itu rata-rata muda-muda. Oh, berarti di dunia kaligrafi sendiri untuk minat anak-anak muda terhadap kaligrafi, alhamdulillah. Kini terkait perkembangan kaligrafi di Sumatera Barat kini, alhamdulillah dari semenjak kita tuan rumah petang bang di MTQ tingkat nasional tahun 2020 itu jauh meningkat. Bisa dikecekkan meningkat 80%. Wih, alhamdulillah tinggi. Dari juara nasional pun banyak yang misalnya MTQ tingkat nasional anak Sumbar banyak juara. Alhamdulillah. Dengan banyak juara tuh alhamdulillah kini kok anak-anak muda banyak yang pengen belajar kaligrafi. Iya, dicalik dari sanggar kaligrafi itu kan biasanya seketek belajar, alhamdulillah kini lah tambah banyak. Oh gitu, dari situ bisa jadi tolak ukur ya. Iya. Nah, biasanya apa sih yang membuat orang-orang ke minat kalau misalnya kayak olahraga kan, misalnya kayak bola kan dari sisi entertainnya, dari sisi dikenal, agak ada tanda kutipnya dia pengen dikenal. Iya. Kalau di kaligrafi apa sih motivasi orang-orang anak-anak muda kok pengen belajar kaligrafi? Iya. Kalau pengen belajar kaligrafi, kalau di dunia MTQ itu biasanya hadiahnya kadang-kadang alatnya banyak. Kalau di segi seni itu banyak orang mengajar kaligrafi kok unik, indah gitu. Bisanya menyusun ayat-ayat kok jadi indah, betul. Itu orang tertarik. Dan ada juga yang bahkan yang di dunia per-MTQ orang tuh mencari anak-anak kaligrafi kok orangnya keren kayaknya. Menurut Inyo. Pelukis kok keren. Lukisannya bagus, orangnya pun keren. Mungkin mindsetnya begitu. Iya. Karena basicnya orang seni juga. Iya. Mungkin itu yang tertarik. Termasuk juga orang yang anak MTQ, anak-anak orang biasa.
awam orang biasa ketika perlombaan MTQ itu kan bang, kan tuh biasanya pakaiannya rapi-rapi pakai peci, mungkinnya tertarik orang-orang MTQ kok kalau pakai peci kah gagah nampaknya. Mungkin seperti itu bang kan. Atau celiknya kawan kok kaligrafi ya katanya. Aduh, kalau anak kaligrafi itu biasanya identik dia ada tabung di belakangnya bang. Ya, ada peralatan. Ada di bawah tapi mungkin tak datang sih kok. Tabung tuh selalu disandangnya mencelik. Keren. Keren. Musisi tuh nyandang gitar. Lain vibes-nya. Awak suka lo lah begitu atau bawa lo sandang-sandang lo yang begitu tuh. Mungkin begitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada kaula muda kita di rumah walaupun bukan anak pesantren atau basicnya bukan cuma biasa seni biasa nyoba aja banyak tampaknya di Padang. Di Padang lagi tampaknya di Kuranji tadi bang, di Kuranji tadi makam pahlawan. Oke. Bagi sana nyoba aja langsung saya ke situ atau hubungi udah Raffi ya langsung ke sanggar sanggar rekam kaligrafi di Dakek Makam Pahlawan Kuranji. Keren. Bersama Ustadz Ade Setiawan. Itu sama Ustadz Ade Setiawan. Itu. Keren. Semoga banyak kaligrafer muda yang muncul mungkin setelah podcast kok ya. Amin. Banyak saingan udara ya. Kalau saingan kami di dunia kaligrafi kok bang, ada orang yang hebat bahkan inilah jadi saingan awak, tapi alhamdulillah kami bisa menganggapnya itu tidak saingan. Saling tolong malah. Ingin tolongnya karya awak menolong karyanya loh. Jarang gitu ya. Oke, terima kasih udah Raffi datang ke podcast Tampe Mota. Kok karena kita terbatas oleh waktu, kita lanjut saya dulu cerita. Jadi. Terima kasih berbagi, semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi Nusanain di rumah. Di podcast Tampe Motako udah Raffi tadi bercerita tentang kaligrafi. Nah semoga menjadi pokoknya dia bisa belajar kaligrafi gitu. Ya mudah-mudahan kalangan muda dan adik-adik semua banyak yang belajar kaligrafi. Silakan hubungi saya atau datang ke Kuranji, Kota Padang bersama Ustadz Ade Setiawan. Di situ banyak pemula juga. Siap. Terima kasih atas waktunya udah. Mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.